Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari soal nomor satu. Ini sama dengan tugas satu ya. Perbedaannya adalah menambahkan penggunaan loop. Ini soal nomor satu sudah saya buat menu dan roster code-nya. Kita lanjut ke class name-nya. Di sini saya import dulu scanner-nya. Nah, ini variabel globalnya dideklarasikan terlebih dahulu ya, seperti scanner, input, lalu membuat daftar menu menggunakan konstruktor menu tadi dengan jumlah slotnya sebanyak 100 array seperti arraynya, lalu jumlah menu jumlah 8 artinya adalah 8 ini jumlah menu yang aktif, lalu kanan menggunakan konstruktor menu juga ini sama slotnya 100, lalu kuantitinya jumlah yang sebesar nanti ini sama juga 1, lalu jumlah pesanannya dengan deponya adalah 0 mulai awalnya. Kita masuk program pertama, deklarasi sama seperti tugas 1 dari 0, indeks 0 sampai indeks 7, lalu menambahkan menu utama. Nah, ini berbeda adalah pendeklarasian pemanggilan menu utama, lalu pendefinisiannya di bawahnya. Karena Java support hosting, makanya kita bisa panggil terlebih dahulu lalu baru definisikan. Ini pendeklarasian user terpilih untuk dilakukan di dalam while-nya. Jadi selama menunggu lakukan print out ini ya, selama datang di restoran ya, ini selama menunggu print ini, lalu di sini ada meminta input dari user ya, berupa integer ini diketik angka boolean. Lalu di dalam while ini ada switch case di mana jika user menginput 1 maka akan masuk ke metode proses pemesanan. Lalu step 2 manajemen menu. Ini nanti ada pendefinisian metodenya atau metode pendefinisian break jika ini, jika tidak break maka programnya akan looping terus menerus. Case 3 keluar oleh program ya. Lalu jika pilihannya di luar ya, 1, 2, 3 maka pilihan tidak perlu. Nah, jika pilihannya bukan 3 maka program akan terus diulang. Ini dunia ini akan terus diulang. Oke, lanjut kita ke metode tampilkan menu. Jadi yang daftar array tadi ditampilkan di sini karena kemarin menggunakan if manual, sekarang menggunakan perulangan ya. Nah ini, jadi perulangan ini digunakan dengan untuk acuan indeksnya. Nah, jika kategorinya adalah makanan, maka ditampilkan di bawah blok menu makanan ini. Lalu di bawahnya jika kategorinya adalah minuman, maka ditampilkan di bawah
print menu minuman ini. Kita masuk ke metode proses pemesanan. Pendeklarasian nilai awalnya jumlah pesanan dengan 0. Lalu ditampilkan menunya, tampilkan. Anda dapat memesan maksimal 4 item. Nah, di sini masih saya masukkan pemesanan maksimal hanya 4 item ya. Jika jika pelanggan memesan lebih dari 4 kali, maka programnya langsung free ya, berhenti. Nah, setelah while true, maka program akan mengeluarkan print ini ya. Anda dapat memesan 4 item, lalu masukkan nama menu atau ketik selesai untuk mengakhiri pesanan. Ini ada input, meminta input lagi dengan pendeklarasian nama menu untuk string. Jika yang saya ketik adalah selesai, maka programnya akan berhenti. Lalu ini pendeklarasian integer index untuk memanggil metode cari menu dengan parameter nama menu. Jika indeksnya min 1, maka menu tidak ditemukan, akan dicetak ke terminal. Lalu melanjutkan program. Saya kasih contoh. Saya ingin memesan milkshake. Saya pesan 4. Nah, sekarang berarti ditambahkan. Lalu akan diulang lagi ke Anda dapat memesan maksimal item, masukkan nama menu ke ini sampai maksimal 4 kali. Saya coba lagi. Nah, seterusnya kita masuk ke metodenya. Metode cetak struk ini. Kali ini metode cari menunya tadi untuk mencari mencocokkan nama yang diketik oleh user dengan nama yang ada di daftar array, di daftar menu tadi. Nah, ini untuk cetak struk. Sistem of print struk, lalu pendeklarasian total awal sama dengan 0, lalu dilakukan perulangan. Yang subtotal ini kanannya dikali harga dikali dengan jumlahnya dipesan, lalu dicetaklah yang tadi dipesan ini namanya beserta lalu tanda X, lalu jumlahnya yang dipesan, nah ini total awal tambah subtotal. Oke, lalu kita masuk ke logika diskonnya. Jika total awalnya di atas 100.000, maka mendapatkan diskon 10%. Ini untuk buy one get one nya kemarin menggunakan if ya, nested if, sekarang menggunakan perulangan ya. Jika pesanannya adalah masuk kategori minuman, bonusnya adalah sama dengan yang dipesan. Ini jika hanya pesanan di atas 50.000. Jadi misal saya di sini memesan milkshake 4 dengan senilai 80.000, saya mendapatkan milkshake lagi 4 gratis. Jadi kita masuk ke totalnya. Total setelah diskon sama dengan total awal tadi dikurangi diskonnya jika memang nilainya di atas 100.000. Lalu pajaknya adalah total setelah diskon dikali dengan 0,1. Lalu untuk pelayanan servisnya 20.000. Total akhir adalah total setelah diskon ditambah pajak ditambah pelayanan, dan ini adalah output yang dicetak. Ini kembali ke
metode manajemen menu. Kita press. Ini deklarasian untuk terpilih lagi, tapi ini di dalam metode manajemen menu. Sama seperti yang di atas, tujuannya adalah menampilkan ini, mencetak ini, lalu meminta input user, dan di bawahnya ada switch case lagi. Jika case 1 tambah menu, maka masuk ke metode tambah menu dan seterusnya. Ke metode tambah menu, sini ada pendeklarasian chart lagi. Ini sama, kita text. Nah, nama menunya ini diminta input user ya. Misal saya ketikkan nasi padang. Nasi padang spesial ya. Nah, di sini juga diminta harganya berupa integer. Kategorinya sini kita mengutuk manual di kanan. Tambah menu lagi 3. Ini logonya diminta ya, meminta jawaban dari user. Sekarang kita set. Juga ada ya nasi padang spesial gitu. Masuk ke metode ubah harga. Saya ingin mengubah harga nasi goreng. Pilih nomor menu, karena ini input yang diminta adalah integer, maka saya tekan nomor 1. Ini ada tambahan konfirmasi ya. Harga barunya saya post 20.000. Harga baru 10.000. Harga berhasil diubah. Jika saya tidak memasukkan konfirmasinya tadi, maka perubahan dibatalkan. Oke, lalu kita tes metode hapus menunya. Dia memanggil tampilkan semua menu di dalam metode ini, lalu pilih menu yang dihapus. Saya ingin menghapus menu yang tadi saya ikut di awalnya, masih padang spesial menu. Ketik nomor 9 ya. Konfirmasinya ini berupa string ya, Y atau T. Sebenarnya di luar itu juga bisa selain, tapi di sini hanya saya tambahkan kode jika saya menjawab Y. Jika user menjawab Y, maka program perulangan ini akan dijalankan. Jumlah menu dan juga jumlah menu akan dikurangi nilainya. Ini kita kembali. Ini oh ya, tampilkan semua menu ya. Jadi setelah bukan setelahnya, setiap ada tambah menu atau manajemen menu ini akan mengeluarkan tampilkan semua menu untuk ya, kan ada pemanggilan itu. Nah, tampilkan semua menu, tampilkan semua menu di setiap ubah harga dan hapus menu. Dan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.